warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di konten kami dari Kelompok 7. Sebelum aku memulai konten ini dengan satu pertanyaan sederhana, kalau aku sebut kata aksara kuno, apa yang langsung muncul di kepalamu? Aksara Jawa atau aksara Bali? Wajar, itu yang paling sering kita dengar. Tapi hari ini aku mau ngajak kamu ke tempat lain, ke sebuah lembah di pedalaman Sumatera, Kerinci, Jambi. Karena di sana tersimpan sebuah aksara kuno usianya ratusan tahun. Namanya hampir tidak pernah muncul di buku sejarah kita. Dan hari ini berdiri di ujung kepunahan. Namanya Surat Incung. Dan hari ini aku mau cerita semuanya, dari awal, dari mana asalnya, bagaimana rupanya, apa yang pernah ditulis di dalamnya, sampai kenapa aksara ini nyaris menghilang tanpa sebat kita kenal. Duduk yang nyaman, kita mulai. Sebelum kita bicara soal aksaranya, aku perlu cerita dulu soal tempatnya, karena Kerinci itu bukan sekedar nama kabupaten di desa. Kerinci punya peradaban yang sangat-sangat tua. Masyarakat punya sistem adat sendiri, bahasa sendiri, dan bikin aku kagum setiap kali ingat ini. Mereka punya sistem tulis sendiri. Di saat banyak komunitas lain di Nusantara masih menyampaikan dengan pengetahuan secara lisan, masyarakat Kerinci sudah menulis. Coba bayangkan itu sebentar. Bukan di kertas, bukan di daun lontar, seperti yang kita sering bayangkan, tapi di bambu, di tanduk kerbau, di kulit kayu, dengan goresan yang tipis, miring, mengalir, yang hari ini kita sebut Surat Incung. Ini bukan sekedar kebudayaan lokal yang menarik untuk difoto lalu dilupakan. Ini adalah bukti bahwa nenek moyang kita di Kerinci sudah memiliki literasi jauh sebelum aksara Latin masuk ke Nusantara. Jauh sebelum kita mengenal kata pendidikan dalam pengertian modern. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Surat Incung itu apa sebetulnya? Jadi, Surat Incung adalah sistem aksara tradisional yang digunakan oleh masyarakat Kerinci. Kata incung itu sendiri berasal dari bahasa Kerinci. Artinya miring atau condong. Dan memang kalau kamu lihat langsung tulisannya, kamu akan langsung paham kenapa disebut begitu. Garis-garisnya tipis, miring ke kanan, seolah-olah huruf-hurufnya sedang bersandar atau sama lain. Dari segi sistem penulisannya, Surat Incung ditulis dari kiri ke kanan, sama seperti tulisan Latin yang bisa pakai sehari-hari, tapi tampilannya sama sekali berbeda. Bukan seperti aksara Jawa penuh lekukan bulat, bukan seperti aksara Arab yang mengalir dari kanan. Surat Incung punya karakter visualnya sendiri. Ada sesuatu yang terasa organik di dalamnya, seperti ukiran yang tumbuh secara alami dari tangan terlatih. Nah, ini salah satu bagian paling aku suka ceritanya, media penulisan Surat Incung. Karena ini bukan kertas, bukan perkaman, bukan papirius, masyarakat menulis di apa yang ada di sekitar mereka. Yang paling umum adalah bambu. Bilah bambu tipis yang diukir menggunakan pisau kecil. Bisa dibayangkan betapa besarnya proses itu. Setiap huruf dipahat satu persatu ke permukaan bambu dan hasilnya disimpan kadang puluhan tahun, kadang ratusan tahun sebelum pusaka keluarga. Selain bambu, ada juga yang ditulis di tanduk kerbau. Biasanya untuk menyimpan mantra atau doa-doa yang dianggap sakral. Ada yang di kulit kayu digunakan untuk mencatat perjanjian adat atau pesan dari leluhur. Bahkan ada yang ditemukan di tulang, meski ini lebih jarang.
Dan aku perlu menekankan satu hal di sini. Bambu-bambu itu, tanduk-tanduk itu bukan benda dekorasi. Itu adalah dokumen. Dokumen hidup menyimpan ingatan kolektif sebuah komunitas. Banyak dari mereka masih tersimpan di rumah-rumah adat Kerinci sampai hari ini. Dalam kotak kayu tua, dibalut kain dijaga turun-temurun. Lalu, pertanyaan berikutnya yang muncul di kepalaku mungkin juga di kepalamu. Isinya apa? Ternyata beragam sekali. Ada mantra dan doa, ada pantun dan puisi, ada perjanjian antar suku yang dibuat ratusan tahun lalu. Dicatat supaya tidak bisa disangkal, supaya bisa dijalankan rujukan kalau suatu saat terjadi sengketa, ada silsilah keluarga, catatan sejarah desa, bahkan ada yang berisi resep obat-obat tradisional. Sebuah bambu kecil yang kelihatannya biasa ternyata bisa menyimpan satu genealogi keluarga selama 3 generasi. Atau bisa menjadi bukti bahwa dua suku pernah membuat kesepakatan damai pada tahun yang tidak bisa kita ingat lagi. Ini yang selalu bikin aku terdiam setiap kali memikirkannya. Nenek moyang kita tidak hanya hidup, mereka berpikir, mereka mendokumentasikan, mereka ingin diingat, dan mereka ingin kita, generasi yang datang setelah mereka, tahu bahwa mereka pernah ada. Dan inilah bagian yang paling berat untuk aku ceritakan. Saat ini, orang yang bisa membaca surat Injung dengan fasih bisa dihitung dengan jari. Bukan puluhan, bukan ratusan, benar-benar segelintir orang, sebagian besar sudah berusia tua atau adalah peneliti yang memang secara khusus mempelajari bertahun-tahun. Generasi muda Kerinci sendiri sebagian besar tidak mengenal aksara ini, dan aku ingin menekankan sesuatu di sini. Ini bukan soal mereka tidak mau belajar, ini soal tidak ada sistem memudahkan mereka untuk belajar. Tidak ada kurikulum yang merata, tidak ada buku teks yang mudah diakses, tidak ada cukup guru yang bisa menjangkau semua pelosok desa. Bayangkan situasinya, kamu tinggal di Kerinci, kamu tahu bahwa leluhurmu punya aksara sendiri, tapi tidak ada yang bisa mengajarimu, tidak ada kelas, tidak ada panduan, dan orang-orang yang tahu itu semakin sedikit setiap tahun. Itu situasi yang serius, karena kalau generasi terakhir yang masih bisa membaca surat Injung itu pergi, bukan hanya aksaranya yang hilang, semua pengetahuan yang tersimpan di dalamnya, semua cerita yang belum sempat diterjemahkan, semua sejarah yang belum sempat kita baca ikut hilang bersama mereka. Tapi aku tidak mau mengakhiri bagian ini dengan nada putus asa, karena ada hal-hal yang sedang bergerak. Beberapa peneliti dari universitas-universitas di Indonesia, termasuk dari Jambi sendiri, sudah mulai mendokumentasikan surat Injung secara digital. Naskah-naskah lama difoto, ditranskripsi, dan disimpan dalam arsip yang bisa diakses. Ini langkah penting karena setiapnya kita punya rekam jejak meski bambu fisik suatu hari nanti lapuk. Pemerintah daerah Kerinci juga mulai memasukkan surat Injung ke dalam muatan lokal di beberapa sekolah. Baru beberapa sekolah, baru langkah kecil, tapi ini perubahan yang nyata. Dan yang paling membuatku optimis, ada anak-anak muda di Kerinci yang mulai bergerak sendiri. Mereka belajar dari orang tua yang masih tahu, mereka bikin konten soal surat Injung. Mereka mengajarkannya lewat media sosial, pelan-pelan, satu pengikut demi satu pengikut, mereka memperkenalkan aksara ini kepada dunia yang lebih luas. Dan mungkin kamu yang mendengarkan ini sekarang adalah salah satu orang yang suatu hari akan meneruskan cerita itu. Aku sering berpikir kenapa ini penting.
Kita hidup di era digital, kita punya Google, punya Wikipedia, punya segala macam sumber informasi di ujung jari. Kenapa kita perlu khawatir soal aksara kuno dari satu lembah di Sumatera? Dan jawaban yang selalu aku datangi adalah karena ini bukan soal aksara, ini soal identitas, ini soal siapa kita. Setiap goresan di bambu surat incung itu adalah pernyataan bahwa masyarakat Kerinci pernah ada, pernah berpikir, pernah menciptakan sesuatu yang indah bermakna. Dan ketika aksara itu punah, kita tidak hanya menghilangkan sebuah sistem tulisan. Kita kehilangan dengan cara pandang. Kita kehilangan satu lensa untuk melihat sejarah kita sendiri. Bahasa dan aksara itu seperti jendela. Kalau jendelanya ditutup, dunia di baliknya tidak hilang. Tapi kita tidak bisa lagi melihatnya. Dan dunia yang ada di balik surat incung itu, percayalah, luar biasa kayanya. Itu tadi cerita tentang surat incung, aksara kuno dari Lembah Kerinci, Jambi yang menyimpan ratusan tahun sejarah di setiap goresannya. Aku berharap cerita ini meninggalkan sesuatu di kepalamu, bukan hanya fakta tentang aksara yang hampir punah, tapi juga perasaan bahwa ada banyak hal di negara ini yang belum kita kenal, yang belum kita jaga, yang sedang menunggu untuk ditemukan lagi. Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut, mulai dari pencarian sederhana saja. Ketik surat incung di mesin pencarianmu. Sudah mulai banyak yang membahasnya, dan siapa tahu mungkin perjalananmu tidak berhenti di sana. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dadah!